Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tugas saya yaitu tugas K3LH. Di sini ada biodata saya. Nama saya Muhammad Rafi, kelas 10 TKJ 3. Agama saya Islam. Pengertian K3LH. Kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan hidup berkaitan dengan program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instalasi lain yang mempunyai banyak tenaga kerja atau karyawan. Prinsip K3LH menjamin kesempurnaan melalui perlindungan atas kesehatan kerja dan keselamatan kerja yang dilakukan oleh para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak kerja yang harus dilaksanakan. K3LH memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai. Tujuan K3LH yang ingin dicapai: melindungi pekerja, menjamin hak keselamatan dan kesehatan pekerja, mencegah bahaya, menghindari kecelakaan kerja, kebakaran, penyakit akibat kerja, dan pencemaran. Meningkatkan produktivitas, menciptakan suasana kerja nyaman yang meningkatkan kinerja. Memenuhi kewajiban, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjamin keberlanjutan, menjaga sumber daya produksi agar aman digunakan. Sasaran K3LH yang ingin dicapai: A. Mencegah terjadi kecelakaan saat bekerja. B. Mencegah penyakit di tempat pekerjaan. C. Mencegah terjadinya kematian. D. Mencegah atau mengurangi cacat atau permanen. E. Mengamankan material konstruk, pemakaian berbagai macam alat kerja, dan lain-lain. F. Meningkatkan kualitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan juga menjamin kehidupan produktifnya. G. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, ataupun sumber produksi yang lainnya. A. Menjamin tempat bekerja yang bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan semangat ketika kerja. I. Memperlancar, meningkatkan, mengamankan produksi, industri, dan pembangunan. Pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja yaitu usaha untuk sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi agar yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja pada setiap karyawan dan untuk melindungi sumber daya manusia. Faktor-faktor pendukung keselamatan kerja: pengaturan jam kerja dan memperhatikan kondisi fit untuk pekerja, pengaturan jam istirahat yang memadai untuk menjaga kestabilan untuk bekerja, pengaturan pengguna peralatan kantor yang menjamin kesehatan kerja pekerja, pengaturan sikap tubuh dan anggota badan efektif yang tidak menimbulkan gangguan ketika bekerja, penyediaan sarana untuk melindungi keselamatan kerja pekerja, kedisiplinan pekerja untuk menaati ketentuan penggunaan peralatan dan perlindungan keselamatan kerja yang telah disediakan dan diberi dengan SOP standar operating prosedur yang telah ditetapkan. Pengertian kesehatan kerja. Kesehatan kerja yaitu suatu kondisi yang optimal, maksimal dengan menunjukkan keadaan yang baik untuk mendukung pelaksananya kegiatan kerja dalam rangka menyelesaikan proses pekerjaan secara efektif. Faktor-faktor pendukung kesehatan kerja: pola makan yang sehat dan bergizi, pola pengaturan jam kerja yang tidak mengganggu kesehatan pekerja, pola pengaturan istirahat yang cukup pada bekerja atau profesional, pola pengaturan tata cara sikap bekerja secara ergonomi, pola pengaturan yang harmonis yang tidak mengganggu kejiwaan, pola penggataran tata ruang kerja sehat, pola pengaturan tata warna dinding dan perabotan yang tidak mengganggu kesehatan, pola pengaturan penerangan ruang kerja yang memadai, pola perlindungan atas penggunaan peralatan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Pengertian budaya kerja industri. Budaya kerja industri bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dimulai dari karakter kerja individu yang baik menjadi kebiasaan dan membentuk karakter kerja secara kolektif yang bisa disebut budaya kerja. Konsep 5R atau 5S lengkap dengan pengertian langkah dan menggambarkan. Langkah-langkah penerapan ringkas yaitu sebagai berikut: misahkan barang atau peralatan yang diperlukan dan tidak diperlukan, membuang barang yang tidak diperlukan, serta tidak meletakkan barang
pada suatu area yang tidak terhubung dengan pekerja di area tersebut. Tidak meletakkan peralatan tanpa kejelasan karena suatu saat peralatan tersebut akan dibutuhkan. Langkah-langkah penerapan rapi yaitu sebagai berikut: menandai barang atau peralatan yang rusak ditempatkan terpisah dan segera dicari penggantinya. Meletakkan barang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Memastikan semua barang memiliki tempat khusus dan memastikan semua barang berada di tempat khusus tersebut. Dorong semua orang untuk mengembalikan barang dan tempatnya setelah digunakan. Langkah penerapan risiko itu sebagai berikut: mencari sumber kotoran dan menentukan apa saja yang hendak dibersihkan. Bagi tugas untuk bertanggung jawab pada kebersihan area masing-masing tempat. Memilih peralatan kebersihan yang akan digunakan. Melakukan pembersihan sesuai dengan daftar cek dan jadwal. Memeriksa dan mengevaluasi tempat kerja yang telah dibersihkan. Langkah-langkah penerapan rawat yaitu sebagai berikut: mempertahankan tempat kerja yang ringkas, rapi dan bersih dengan melakukan pemantapan dalam kurun usaha terus-menerus. Melakukan metode visual manajemen dengan label atau kode sebagai standar prosedur. Langkah-langkah penerapan rajin, yaitu sebagai berikut: membuat standar persyaratan dan peraturan secara prosedural. Misalnya, penjadwalan urutan prosedur yang harus dikomunikasikan dan diajarkan pada setiap karyawan untuk memahami standar prosedur tersebut. Menerapkan disiplin yang tinggi atas standar prosedur tersebut, sehingga membuat atau sikap pada seluruh karyawan. Membuat suasana yang kondusif sehingga setiap orang saling menghormati. Sekian dari saya, terima kasih.